Bagaimana kabar saudara hari ini? Pada bagian yang ketiga dari seri firman Covenant of Greatness ini, saudaraku, saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul cawan, salib, dan kemuliaan. Judulnya cukup menarik, saudaraku. Saya berharap by now di bagian yang ketiga ini, di minggu yang ketiga ini, saudara sudah nangkep ya. Saudara sudah terima bahwa you are not destined, engkau tidak ditentukan untuk jadi rata-rata. Saya nggak dengar amin yang paling keras dari tempat ini. Engkau tidak ditentukan jadi biasa-biasa. You are destined for greatness. Saudara ditentukan jadi besar. Hidupmu penuh dampak. Hidupmu powerful, bukan powerless. Hidupmu penuh kemuliaan. Tetapi ada tetapinya, saudara. Di setiap dimensi kemuliaan harus ada cawan yang perlu dilalui. Pertanyaannya jadi balik, Pastor, yang Pastor maksud dengan cawan dan salib itu apa? Kan jadi di situ pertanyaannya. Saya akan ajak saudara baca dulu sebuah kisah di Matius 20 ayat 20 sampai 21. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Saya ajak saudara lihat dulu ayat yang 20 ya Bapak Ibu. Ibu anak-anak Zebedeus. Ada yang tahu nggak sih anak-anak Zebedeus itu siapa? Supaya nanti nggak bingung kan, saudara baca tapi saudara bingung ini siapa? Ada yang siapa? Yakobus dan Yohanes. That's true. Jadi ayat ini berbicara tentang ibunya Yakobus dan Yohanes. Menurut tradisi gereja, saudaraku, nama ibunya adalah Salome. Nah ini kalau nanti satu kali CCA ya, saudara, mana tahu muncul. Nah, nama ibunya adalah Salome, saudaraku. Salome ini terkenal sebagai seorang ibu, seorang wanita yang satu, setia. Dia tekun. Dan imannya luar biasa, Pak. Satu saat Salome ini, saudaraku, bahkan menurut cerita di dalam Injil, dia itu mendampingi Yesus berjalan sampai ke Golgota, saudara. Nanti kalau saudara baca, Salome ini bahkan ada di kumpulan para wanita yang membawa rempah-rempah untuk merempahi Yesus di kubur Yesus. Jadi ini Salome ini masuk ke dalam wanita-wanita yang terus dengan setia sampai akhir mengiring Yesus, saudaraku. Satu kali dia datang sama Yesus, dia bawa kedua anaknya untuk diserahkan kepada Yesus untuk melayani Tuhan. Boleh nggak hari ini, saudaraku, saya tantang setiap ibu-ibu di tempat ini? Bawa anak-anakmu, serahkan kepada Yesus, dorong mereka untuk melayani. Saya bersyukur, saudaraku, saya lahir di dalam keluarga yang saya punya dua orang tua, itu benar-benar berjuang membawa ketiga anak-anaknya sampai ketemu Yesus. Perjuangan yang enggak mudah, dari yang saya waktu itu masih keras sekali, saudara. Jadi kalau diajak ke gereja saya banting pintu, saudaraku. Tapi mereka tidak pernah menyerah.
Mereka bahkan saudaraku terus mengajak anak-anaknya nggak cukup sampai ke gereja. Berapa banyak di sini yang ngalami seperti orang tua saya, emangnya semudah itu ngajak anak untuk melayani. Senggol kiri kanan ibu-ibu, bukan hanya anak saudara, anaknya Bu Pendeta juga sama. Jadi saudara nggak sendirian. Nggak karena anak saya seorang pendeta anaknya langsung malaikat. Enggak saudara. Melayani Tuhan, anak-anak dibawa melayani Tuhan. Seringkali yang repot maminya. Repot nganterin. Repot nyiapin. Emangnya kalau anaknya dulu saya kalau diajak pelayanan ya ibu-ibu. Itu gereja suka kreatif. Disuruh pakai sayap saudara. Sayapnya suruh bikin di rumah. Ya emangnya yang bikin siapa? Anaknya. Yang bikin maminya saudaraku. Itu pakai pilok saudara, dicat. Wah harus satu-satu ditempelin bulu-bulu. Tapi saya bisa melihat orang tua saya memperjuangkan setiap anaknya, menyerahkan kepada Yesus sampai mereka sungguh-sungguh ketemu Tuhan secara pribadi. Saya sadar saya ada hari ini sebagaimana saya ada bagian dari perjuangan orang tua saya, saudaraku. Itu sebabnya saya ajak ibu-ibu di sini, ayo. Bukan cuma ibu-ibu, nanti saya diprotes bapaknya ini. Karena kisahnya Salome kan saudaraku. Saya ajak ayo dorong, dukung anak-anak saudara untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bahkan ya Bapak Ibu, orang tua saya sampai detik hari ini sudah mau menginjak kepala 7. Nanti kalau satu kali saudara ke kota Solo, ibadah di gereja kita di Widuran yang jam 9 pagi, saudara akan ketemu orang tua saya. Mereka sampai detik hari ini masih melayani sebagai koordinator ibadah di ibadah jam 9 pagi. Terus sejak dulu tidak pernah menyerah. Perjuangan yang terus tapi tetap setia, terus setia sampai akhir. Aminnya boleh yang paling keras. Bahkan saya boleh ajak Bapak Ibu, kalau saudara tahu anak-anak saudara punya panggilan sepenuh waktu, saya ajak dukung anak-anak saudara. Anak-anak masih muda, saudaraku, punya panggilan sepenuh waktu tidak selalu mudah. Butuh support dukungan orang tua. Saya bersyukur kedua orang tua saya itu benar-benar mensupport saya. Enggak gampang saudaraku. Tapi mereka selalu ada di sana all the way. Sampai akhirnya saya ada sebagaimana saya ada hari ini. Saya tahu di momen-momen terberat hidup saya, setiap hari tidak akan pernah lepas. Saya tahu selalu ada doa yang diangkat naik ke surga. Dan di situ nama saya disebut.